Kalau kamu lagi punya hajat, terus pengen banget hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tipsnya mudah sebenarnya. Kamu banyak-banyakin deh doain kebaikan untuk orang lain. Misal kamu pengen diterima bekerja di sebuah instansi atau perusahaan nih. Nah, maka coba kamu inget-inget kira-kira siapa aja temenmu yang masih nganggur. Nah, lalu doakan mereka sering-sering supaya mereka segera dapat kerjaan. Insya Allah itu mustajab. Dan insya Allah doa itu akan kembali ke kamu juga. Jadi sebenarnya ketika kita mendoakan orang lain, pada hakikatnya kita ini sedang mendoakan diri kita sendiri. Dengan cara yang lebih elegan, lebih keren, dan lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu saat ini sedang terluka, tersakiti, cobalah ingat kepada Allah. Coba kamu bayangkan kelak nanti di akhirat, ketika kamu sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika catatan amalmu dibuka, ditimbang, apakah amal baikmu lebih banyak atau amal burukmu yang lebih banyak? Apakah kamu layak masuk ke surga Allah atau akhirnya tercampakkan ke neraka? Hari itu tuh sangat menegangkan dan sangat-sangat menakutkan. Dan di tengah ketidakpastian itu, di tengah ketakutan itu, tiba-tiba Allah berfirman, "Wahai hambaku, aku telah mengampuni segala kesalahanmu. Aku telah mengampuni segala dosa-dosamu. Karena kamu ketika di dunia, rela dan mau memaafkan saudaramu. Maka masuklah ke surgaku dengan rahmatku," kata Allah. Ya Allah, itu tuh sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang sangat-sangat kita dambakan. Dan kesempatan itu ada di tanganmu saat ini. Ketika kamu terluka, ketika kamu tersakiti, itu adalah kesempatan buat kamu untuk menyelamatkan dirimu sendiri kelak ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti berharap. Yakinlah bahwa Allah lebih memahami dan mengetahui apa yang terbaik buat kamu daripada dirimu sendiri. Kata umur itu serapan dari bahasa Arab. Umrun berasal dari kata dasar amaro ya. Amaro itu salah satu maknanya adalah memakmurkan. Secara luas bisa diartikan memberi manfaat. Jadi sebenarnya kata umur itu bukan hanya sebatas hitungan tahun atau bilangan usia saja. Namun lebih daripada itu, umur itu seharusnya bisa mengingatkan kita tentang kebermanfaatan. Jadi kalau misal usia kita saat ini 20 tahun, 30 tahun atau 40 tahun, itu artinya sudah seberapa banyak manfaat kebaikan yang kita tebar di muka bumi ini selama 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun usia kita. Nah, maka seharusnya ketika umur bertambah, kebermanfaatan juga harus bertambah. Itu sebenarnya pesannya. Jangan sampai kebalik ya, umur bertambah, jatah hidup berkurang, kebaikan ikut berkurang, keburukan malah bertambah gitu. Nah ini celaka. Naudzubillah min dzalik. Jika saat ini Anda masih tinggal dengan nyaman di rumah Anda sendiri, maka sungguh Anda lebih beruntung daripada 100 juta penduduk bumi lainnya yang saat ini tidak memiliki tempat tinggal. Jika saat ini Anda bisa hidup dengan nyaman di negeri Anda sendiri, maka sungguh Anda lebih beruntung daripada 1,4 miliar penduduk bumi lainnya yang saat ini tinggal di daerah konflik bersenjata. Jika saat ini Anda masih bisa menikmati makanan dengan layak, maka sungguh Anda lebih beruntung daripada 821 juta penduduk bumi lainnya yang saat ini didera kelaparan. Jika saat ini Anda masih bisa mendapatkan air bersih dengan mudahnya, maka sungguh Anda lebih beruntung daripada 2 miliar penduduk bumi lainnya yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Maka katakan selalu, Alhamdulillah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim alaihissalam nitip salam kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam kepada umatmu, katakan bahwa surga itu tanahnya wangi, seperti misik, seperti za'faron, dan airnya segar. Dan saat ini, lahan-lahan di surga itu masih banyak yang kosong, belum ada tanamannya. Dan beliau mengatakan bahwa tanaman-tanaman surga itu tumbuh dari kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, maka kata Rasulullah, barang siapa yang membaca kalimat thayyibah tadi, setiap satu kali membaca, maka akan ditumbuhkan baginya satu tanaman di surga. Masya Allah, ini luar biasa. Saat-saat terindah ketika kita diingat oleh teman kita adalah ketika teman kita itu sedang menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Teman kita yang soleh itu tiba-tiba teringat nama kita. Di mana si Fulan? Kenapa aku tidak melihatnya di surga? Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rabb, kenapa si Fulan yang dulu kami mengaji bersama, sholat bersama, puasa bersama, tapi sekarang tidak bersama kami di surga? Ya Rabb, ampunilah si Fulan ya Rabb. Lalu Allah berfirman, jemputlah sahabat kalian di neraka dan bawalah bersama kalian ke surga. Masya Allah. Teman-teman, itulah saat-saat terindah ketika kita diingat oleh teman kita. Bukan untuk bersama-sama menikmati dunia, namun bersama-sama untuk menikmati surga.